Sejak era globalisasi, krisis keuangan menjadi lebih sering terjadi daripada sebelumnya. Salah satu alasan utamanya adalah kemajuan dalam teknologi informasi yang sampai batas tertentu memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke daerah atau negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Salah satu contoh adalah munculnya International Financial Integration. Dalam hal ini, Edison et al. Menjelaskan bahwa IP mengacu pada sejauh mana suatu perekonomian tidak membatasi transaksi lintas batas. Oleh karena itu, karena sistem keuangan yang terintegrasi, timbulnya gangguan keuangan domestik di satu negara dapat mengakibatkan efek domino dengan cara mengacaukan ekonomi terintegrasi lainnya yang mengarah kepada kekacauan keuangan global. Dalam 2 dekade terakhir, setidaknya 2 krisis keuangan besar terjadi, yaitu krisis keuangan Asia Timur tahun 1997 dan krisis keuangan global tahun 2008. Jika krisis pada tahun 1997 disebabkan oleh kurangnya transparansi dan kredibilitas pemerintah yang menyebabkan distorsi struktural dan kebijakan, maka gejolak ekonomi tahun 2008 terutama dipicu oleh inovasi yang cepat dalam produk keuangan seperti praktek sekuritisasi dan kredit default swap. Hal ini diperburuk oleh spekulasi properti dan peringkat kredit yang tidak akurat. Pada kedua kasus, perkembangan krisis menyebar ke benua-benua lain dan dalam waktu singkat menjadi krisis global karena efek menular di tengah sistem keuangan yang terintegrasi secara global dan persebaran informasi yang cepat. Meskipun sumber krisis dapat bervariasi, konsekuensi dari krisis keuangan selalu dikaitkan dengan indikator makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, selama krisis Asia Timur, pertumbuhan ekonomi Asia Timur jatuh dari wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia menjadi wilayah yang beberapa negara anggotanya mencatat pertumbuhan pendapatan yang negatif pada tahun 1998 seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand. Selanjutnya, Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan harus meminta program pinjaman dana talangan ke Dana Moneter Internasional atau IMF. Di sisi lain, selama krisis tahun 2008, krisis keuangan global sebagai dampak yang dipicu oleh tragedi subprime mortgage di Amerika selanjutnya mendorong penurunan perekonomian di beberapa negara maju. Rambatan dari krisis tersebut melalui jalur keuangan serta perdagangan. Pada jalur keuangan, krisis yang terjadi mendorong peningkatan dana yang akan digunakan untuk kegiatan yang terduga, diiringi dengan turunnya harga aset yang mengakibatkan pelemahan sentimen konsumen, sehingga menarik belanja konsumen. Selanjutnya, kedua hal tersebut bersama-sama mengakibatkan kontraksi aktivitas perekonomian domestik yang pada akhirnya menurunkan produk domestik bruto atau PDB. Selain itu, krisis keuangan global juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi sentimen para investor untuk segera menarik penanaman di sektor keuangan yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap penurunan PDB. Krisis yang melanda mengakibatkan perlambatan ekonomi terutama di negara maju. Selanjutnya berdampak pada penurunan permintaan baik dari luar maupun domestik. Hal ini didorong oleh kurangnya permintaan ekspor sehingga perusahaan cenderung menurunkan produksinya. Selain itu juga terjadi pengurangan kegiatan reekspor yang selanjutnya menggeser turun perdagangan jasa yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Di sisi lain, terjadi juga penurunan aktivitas yang berhubungan dengan jasa pariwisata, turunnya kegiatan ekspor dan pariwisata, serta kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan belanja investasi yang memberi dampak pada penurunan PDB. Penurunan pertumbuhan PDB tidak terlepas dari dinamika naik turunnya pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat Indonesia terdiri dari beberapa provinsi yang masing-masing tentunya memiliki karakteristik yang relatif berbeda. Oleh sebab itu, dampak dari krisis keuangan global pada perekonomian daerah diduga mempengaruhi variabel ekonomi daerah sesuai kondisi perekonomian di daerah tersebut. Selain itu, adanya beberapa faktor ekonomi maupun non-ekonomi yang berbeda antar daerah tentunya sangat
sangat mempengaruhi intensitas dampak dimaksud pada tiap-tiap daerah. Perekonomian nasional mengalami penurunan yang signifikan, yang diduga sebagai dampak dari penurunan ekspor karena melemahnya perekonomian mitra dagang. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi domestik juga mengalami perlambatan, diduga akibat dari turunnya akses pembiayaan dan upah. Seiring dengan hal tersebut, investasi juga mengalami penurunan berbarengan dengan perlambatan permintaan domestik maupun eksternal. Perlambatan ini mengakibatkan komoditas impor barang modal, konsumsi, dan bahan baku cenderung mengalami penurunan. Sementara itu, dari sisi penawaran, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, kecuali sektor listrik, gas, dan air, serta sektor transportasi. Hal ini terkait dengan masih tingginya ketidakpastian perekonomian global, sehingga membuat pelaku usaha melakukan penundaan investasi dan ekspansi usaha. Pertumbuhan sektor industri pengolahan terus mengalami perlambatan yang diduga terkait dengan belum membaiknya permintaan, terutama permintaan ekspor. Lemahnya permintaan ini berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan kapasitas yang tersedia, sehingga mendorong perusahaan untuk menunda kegiatan investasinya. Kinerja perekonomian seluruh daerah mengalami pertumbuhan yang melambat. Perlambatan pertumbuhan terjadi di sebagian besar provinsi, termasuk provinsi-provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara nasional tumbuh melambat. Walaupun secara umum dampak krisis dapat dirasakan, namun masih terdapat provinsi yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, seperti Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau. Krisis keuangan global yang berlangsung telah memperlambat kinerja ekspor dan konsumsi di daerah sehingga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang perekonomiannya bertumpu pada ekspor selanjutnya mengalami imbas akibat turunnya permintaan dunia dan harga komoditas. Perlambatan pertumbuhan ekspor terutama terjadi di daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagian Jawa sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan melambatnya dukungan pembiayaan konsumsi di daerah, khususnya untuk kredit konsumsi. Itulah yang terjadi ketika terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 di Amerika Serikat dan berdampak pada negara-negara maju, salah satunya adalah Indonesia.